Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 6 menuju masyarakat sehat, subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat, pembelajaran ketiga. Yang pertama kita akan mempelajari bahasa Indonesia tentang langkah menemukan informasi penting dari teks yang didengar. Perhatikan langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dari teks yang didengar berikut ini. Simaklah keseluruhan teks yang akan dibacakan guru dengan sungguh-sungguh. Kemudian, catatlah informasi penting dalam bentuk poin-poin. Catatlah kata-kata kunci dari teks tersebut karena kata kunci tersebut memudahkan kita dalam menemukan informasi penting di dalam teks. Yang keempat, kembangkanlah poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Yang kelima, rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf yang baru. Dengarkanlah teks berikut ini dengan cermat. Pentingnya wajib belajar 12 tahun. Pendidikan merupakan hal paling penting dan investasi masa yang akan datang dalam suatu negara. Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan pembangunan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk lebih baik. Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan setiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku tertentu baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Kita akan menuliskan informasi dari teks yang tadi kita dengar sesuai dengan urutan atau cara yang tadi sudah kita pelajari. Kalian sudah mencatat poin-poin yang tadi saya bacakan. Yang pertama, itu adalah pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Mengapa demikian? Pembangunan suatu negara akan berhasil jika masyarakatnya memiliki kualifikasi pendidikan yang baik juga. Belajar ini merupakan proses seseorang memperoleh perubahan tingkah laku dalam bentuk pengetahuan dan juga keterampilan. Ini merupakan poin-poinnya. Selanjutnya, kalian bisa menggabungkan poin-poin ini menjadi suatu paragraf yang utuh berupa informasi dari teks yang ada atau yang sudah kalian dengar tadi. Jelas ya, Nak? Selanjutnya yaitu muatan PPKN tentang manfaat melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jika setiap orang melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, akan terbentuk karakter bangsa yang kuat serta masyarakat yang damai dan sejahtera. Saat ini banyak sekali konflik dan permasalahan yang muncul akibat sikap tidak bertanggung jawab. Contohnya, jika seseorang siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah akan menjadi kotor. Sebaiknya, jika setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, akan tercipta lingkungan hidup yang sehat dan asri. Karena lingkungan hidup yang sehat dapat menciptakan jiwa dan raga yang kuat bagi semua warga sekolah. Berikutnya yaitu muatan IPS tentang upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Pada pembukaan Undang-Undang 1945 tertulis tujuan negara Indonesia, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat tercapai dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah dan harus didukung oleh rakyat Indonesia. Dukungan tersebut dapat berupa persatuan antar masyarakat. Persatuan dan saling menghargai akan menciptakan kerukunan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pembangunan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pendapatan warga masyarakat. Yang kedua, menyediakan sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai. Yang ketiga, pemberian beasiswa pendidikan kepada pelajar Indonesia. Yang keempat, pembangunan jalan yang memudahkan aktivitas masyarakat dan penyaluran kebutuhan sehari-hari. Yang kelima, mengadakan pelatihan kerja kepada pelajar putus sekolah. Serta yang keenam, melestarikan budaya Indonesia. Salah satu dukungan kita adalah dengan taat membayar pajak, salah satu di antaranya. Pajak merupakan modal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional.
Pembangunan dapat berjalan lancar jika warganya taat membayar pajak. Hari ini kita akan mempelajari tema 6, menuju masyarakat sehat, subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat, pembelajaran keempat. Yang pertama kita akan mempelajari muatan SBDP tentang jenis reklame spanduk dan baliho. Selain poster dan brosur, jenis reklame lainnya adalah spanduk dan baliho. Spanduk merupakan reklame yang berisi informasi dengan kain sebagai medianya. Berikut ini merupakan contohnya. Spanduk dicetak di atas kain persegi panjang dan dapat kita jumpai di jalan raya. Cara pemasangan spanduk yaitu dengan cara dikaitkan pada dua tiang yang tinggi. Selanjutnya yaitu baliho. Baliho adalah jenis reklame yang mempunyai unsur untuk memberitakan informasi suatu kegiatan atau mengiklankan suatu produk kepada masyarakat. Ini merupakan contoh dari baliho. Baliho memiliki ukuran yang lebih besar daripada spanduk. Baliho biasanya diletakkan di tempat khusus di pinggir jalan. Oleh karena itu, ukurannya yang besar, pemasangan baliho lebih sulit dibandingkan spanduk. Selanjutnya yaitu muatan IPA tentang menjaga kesehatan remaja laki-laki pada masa pubertas. Berikut ini merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan bagi remaja laki-laki pada masa pubertas. Yang pertama yaitu mandi dan menggosok gigi secara teratur agar terhindar dari bau yang tidak sedap dan juga sakit gigi. Pakaian yang digunakan sebaiknya yang menyerap keringat. Oleh karena itu, pakaian perlu diganti secara teratur untuk mencegah timbulnya jamur. Yang ketiga, wajah dan rambut yang sering terpapar debu harus dijaga kebersihannya dengan cara mencucinya secara rutin. Berikutnya yaitu muatan bahasa Indonesia tentang menggali informasi dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama di setiap paragraf. Kita dapat menemukan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci dari judul teks. Kemudian, kita dapat menentukan gagasan utama dari setiap paragraf. Gagasan utama menggambarkan informasi penting yang terdapat pada paragraf. Kita dapat menemukan informasi berdasarkan gagasan utama dari setiap paragraf. Coba bacalah teks berikut dengan cermat. Manfaat menggosok gigi bagi kesehatan. Menggosok gigi dapat bermanfaat untuk membersihkan sisa makanan dan menyegarkan mulut. Dokter gigi pun menyarankan kita untuk menyikat gigi secara rutin setidaknya 2 kali dalam sehari, yakni pagi dan malam sebelum tidur. Waktu yang paling ideal untuk menyikat gigi ternyata adalah setelah sarapan pagi. Sayangnya, cukup banyak orang yang justru tidak melakukannya karena sudah diburu-buru oleh waktu atau memilih menyikat gigi saat mandi sebelum sarapan. Padahal, begitu banyak manfaat menggosok gigi bagi kesehatan. Tuliskan informasi dari setiap paragraf dari teks tersebut. Yang pertama, gagasan utamanya yaitu tentang manfaat menggosok gigi secara rutin. Itu merupakan gagasan utama di paragraf pertama. Sedangkan informasi yang kita dapat yaitu menggosok gigi 2 kali sehari secara rutin baik untuk kesehatan gigi kita. Sedangkan paragraf kedua, gagasan utamanya yaitu waktu ideal menggosok gigi. Informasinya adalah setelah sarapan pagi merupakan waktu yang ideal untuk menggosok gigi.